Tuhan, berfirmanlah kepada kami sekali lagi pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang telah memberikan firman-Mu di masa lalu, Roh Kudus yang sama akan melawat kami lagi lewat firman-Mu, supaya firman-Mu ini memeriksa hidup kami. Firman ini boleh sungguh-sungguh ya Tuhan memberikan kepada kami apa yang harus kami lakukan. Kami berdoa supaya Engkau menolong hamba-Mu dalam seluruh kelemahannya, keterbatasannya ya Tuhan. Dan Engkau juga menolong kami karena mungkin ada di antara kami yang letih. Kami berdoa supaya Tuhan menyegarkan, supaya segala roh yang membuat kami mengantuk, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mata kami terang ketika firman-Mu ya Tuhan disampaikan. Beri telinga kami terbuka, beri pikiran kami terbuka, dan hati kami terbuka. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Ya, mari kita membuka kitab Filipi. Kita akan melihat Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 di bawah tema dampak kerendahan hati. Ya, Filipi 2 ayat 1 sampai 11, demikian firman Tuhan. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ayat 5 sampai habis kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Iya. Lawan daripada kerendahan hati tadi adalah apa? Kesombongan. Iya, ini tadi saya coba ingat cerita masa lalu, tapi saya sudah lupa sumbernya dari mana, bagaimana dulu ceritanya, nggak ingat lagi saya. Tapi yang saya ingat adalah ada sebuah kolam di mana ada banyak hewan-hewan yang tinggal di sana. Ada kodok, ada burung bangau, dan jenis-jenis burung yang lain. Iyalah. Lalu suatu hari terjadi perubahan
di daerah itu gitu ya. Air kolam itu surut. Iya. Mau habis. Iya. Jadi burung-burung cepat gitu berpindah itu apa ya? Bermigrasi ya. Iya, pindah ke daerah yang lain. Tinggallah di sana seekor burung bangau dengan seekor kodok. Iya, burung bangau bisa aja terbang, dia bisa pindah ke tempat lain. Tapi kodok ini ditinggal, iya kan? Jadi akhirnya, iya karena mereka sudah lama hidup di situ bersama-sama, mereka diskusi itu. Iya, si kodok dan ini cerita perumpamaan ya. Iya, jadi diskusi mereka. Iya. Dok, kata si burung bangau, aku kasihan padamu. Aku bisa saja pindah sekarang ke tempat yang lain. Tapi kau bagaimana? Jadi aku mau rencana bawa kau. Oh, aku punya usul, kata si kodok. Iya, apa usulmu, Dok? Oh, gini aja. Kau kan bisa terbang. Taruhlah sebuah ranting di antara kedua kakimu, jari-jarimu bisa mencengkeram ranting itu. Nanti mulutku menggigit ranting itu, kau bawalah aku ke tempat yang baru. Deal ya. Deal. Iya. Jadi si burung bangau ini cari ranting ya kan. Lalu kemudian ini diukurlah kira-kira cocok enggak ukurannya ini ya. Bisa dijepit, lalu mulut si kodok ini bisa menggigit ranting itu. Jangan terlalu kecil, nanti rantingnya putus. Tapi kalau terlalu besar nanti mulut kodoknya pula nggak bisa menggigitnya. Jadi cari yang pas. Iya, mereka siap-siap lah ini kan. Iya, jadilah seperti itu. Dicengkeram oleh burung bangau itu ranting itu, si kodok itu pun gini dia. Iya, ini kisah masa lalu ini. Iya, lalu apa yang terjadi? Terbanglah si burung bangau, ikutlah si kodok, teman lama, sama-sama tinggal di danau. Terbang mereka lewat daerah pertanian. Iya, ada orang di ladang melihat pemandangan yang luar biasa. Ya kan, bagaimana burung bangau terbang, ya, di kakinya ada ranting, ada seekor kodok yang menggigit ranting. Wah, fantastis ya katanya. Luar biasa. Ide siapa ini? Ide siapa ya? Iya. Lalu si kodok bilang, ideku. Iya, kira-kira apa yang terjadi? Jatuhlah dia ke bawah, pecahlah perutnya, matilah dia. Ini sebuah contoh daripada kesombongan. Seandainya dia diam aja, mana? Sampailah dia ke daerah migrasi, daerah tempat pindah yang lain itu. Transmigrasinya namanya ya. Iya, seperti itu. Jadi seharusnya dia sampai di sana. Hanya karena teraku-aku, lager-lager tak kalah. Enggak tahu nanti orang petani itu nanti enggak tahu bahwa aku yang punya ide tadi ditaruh ranting di kaki burung bangau. Iya, maka dia bilang apa? Aku. Ketika katanya apa yang terjadi? Iya, lepaslah mulutnya dari ranting. Akhirnya seperti seperti batu atau seperti meteor ya turun ke bawah. Iya, radius berapa itu? Pecahlah.
ya, perutnya, punggungnya patah. Iya, inilah akibat dari kesombongan. Iya, makanya di sini Tuhan memperingatkan kita, karena Tuhanlah yang sama-sama mengerjakan di dalam kita, ya. Iya, karena kan bukankah hanya ada satu Tuhan? Hanya satu Tuhan kita, hanya satu juga juru selamat. Tidak ada yang lain. Dia yang mengerjakan semua di dalam kita. Maka dikatakan tadi di dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih. Kalau di luar sana kita mengeluh, nggak ada nasihat, dimarahi lagi kita. Iya kan, nggak ada penghiburan kasih. Iya, nggak ada bagaimana kasih yang membangun gitu. Yang ada adalah celaan dan celaan seperti itu, ya. Iya, tapi dalam Tuhan ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh di antara orang percaya, ada kasih mesra, bahkan ada belas kasihan. Iya. Jadi semua itu dikerjakan oleh Tuhan. Tapi kalaupun kita sudah menerima Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita, tapi kalau masih ada kesombongan, masih ada egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak pernah memikirkan yang baik untuk orang lain, ya, ini sulit nanti untuk terjadi kesatuan. Tapi kalau ada kerendahan hati, ya, ada kerendahan hati, maka apa yang terjadi? Ya, sebuah keluarga kalau ada kerendahan hati, keluarga ini akan lebih mudah untuk bersatu. Karena kalau ada rendah hati, bisa dinasihati. Iya kan? Kalau ada kerendahan hati, ada menghiburkan. Iya kan? Kalau ada kerendahan hati, kita mikirkan yang baik untuk yang lain. Iya. Saya kadang lihat orang yang hadir di gereja, sorry ya, mungkin nanti ada yang tersinggung ini. Saya pikir gini, kalau kita tidak egois, kita memikirkan kayak mana nanti orang yang terpaksa datang terlambat, bukan sengaja, ya. Iya, ketika firman Tuhan sudah dimulai, dia harus jalan ke depan. Ya sebenarnya kan kurang baik, karena itu akan mendatangkan gangguan. Jadi kenapa tidak kita yang diberikan Tuhan kekuatan, ya, anugerah, ya, bisa bersiap lebih awal, bisa datang lebih awal, bisa berdoa lebih awal, ya, kita duduk agak ke depan supaya yang lain itu bisa ketika masuk tidak lagi mengganggu ibadah secara menyeluruh. Iya, jadi memang harus ada doa kita dan persiapan kita dari hari Sabtu. Kalau kita mau beribadah besok, apalagi kita punya anak-anak, kita harus punya doa di hari Sabtu itu, dan bukan hanya doa, persiapan makanan apa yang praktis. Bahkan mungkin ada ibu-ibu yang sudah siapkan sebelumnya hari Sabtu itu, tentu ikan bisa digoreng masuk toples tapi belum disambal seperti itu, ya, atau entah apa tadi yang dimasak. Sayur tidak mungkin dimasak di malam hari, ya, tapi nasi magicom ya bisa saja malam hari pun sudah di-prepare. Iya, jadi kita dengan begitu benar-benar menyiapkan diri, ya, sehingga kita bisa datang pada waktunya. Saudara-saudara, apapun sikap kita, kita akan mempengaruhi orang lain. Kalau kita bersikap yang benar, itu akan mempengaruhi orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain. Iya, menjadi mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Dan kalau kita memiliki sikap yang salah, itu juga punya pengaruh terhadap orang lain. Iya. Sehingga kita perlu memiliki sikap yang tepat.
tanpa kerendahan hati, tanpa ada hati yang memikirkan orang lain, tanpa selfless ya, tanpa tidak memperjuangkan diri saja, maka ya unity baik di tengah keluarga, ya baik di tengah persekutuan itu tidak bisa terjadi. Tapi kalau ada kerendahan hati, kita hidup memikirkan yang lain, ya, maka lebih harmonis, lebih ada kesatuan. Baik di lembaga yang paling kecil yang diciptakan oleh Allah yang namanya adalah keluarga. Baik di lembaga-lembaga yang lebih besar yang diciptakan oleh Allah. Iya, tadi sudah disinggung kalau seorang suami tidak egois, dia sudah ditebus oleh Tuhan, ya, dia akan mengasihi. Mengasihi artinya menolong. Iya, pagi-pagi itu hari Minggu, apa yang bisa kutolong supaya pekerjaan ini bisa selesai dan kami bisa berangkat gitu ya. Iya. Ini praktis, bukan kasih yang pragmatik gitu ya, yang gak jelas. Tapi ini kasih yang memang membumi lah. Iya, karena kasih itu tindakan, kasih itu bukan kata-kata. Kalau kata-kata kan mudah ngomongnya, I love you gitu ya, gampang. Tapi mendaratkan bagaimana mengasihi di dalam suatu keluarga itu tidak mudah. Bagaimana seorang anak juga menunjukkan kasih kepada orang tua dengan rasa hormat ya, dengan mendengarkan nasihat ya, ya itu harus dilakukan. Dan bagaimana orang tua jadi tadi juga enggak untuk dirinya saja. Kan kadang ada orang tua dia mandi untuk dirinya saja, udah. Ya, lalu ayo cepat-cepat, yang lain tidak ada dibantu gitu ya. Sehingga akhirnya ya datang pula yang enggak nampak itu. Iya, apa katanya? Iya, ya tengok. Dia kan cuma dirinya dipikirkannya katanya. Jadi ini masuk pula jarumnya kan? Akhirnya kayak mana? Dah lemas. Iya. Jadi akhirnya kita tidak memiliki damai sejahtera, kita tidak memiliki sukacita. Istri yang bijak ya harus seperti Amsal 31. Memperhatikan seisi rumahnya. Jadi dia enggak bisa memperhatikan dirinya saja. Seisi rumahnya setiap waktu, iya. Dia bangun pagi-pagi menyiapkan apa yang perlu. Makanya tadi kalau pagi itu akan sibuk, kenapa enggak disiapkan dari sore sebagian? Supaya tinggal sedikit yang bisa dikerjakan pada pagi hari. Kita tidak perlu buru-buru, tidak perlu marah-marah. Lama kali gitu kan, nggak perlu. Kenapa? Karena sudah disiapkan, sudah kita perhitungkan ini. Anak umur sekian bangun saja susah. Jadi kita sudah perhitungkan waktu membangunkan dia itu nggak bisa 5 menit. Nah, jadi kan sudah kita taksir karena anak kita ini semua anak emas. Iya. Anak emas semua ini. Kenapa anak emas? Karena kita tidak biasakan dari kecil siram pakai air dingin itu cepat ya. Membenahi diri. Anak emas, nanti demam dia. Nanti sakit dia. Dibiarkan. Kapan maunya bangun? Situlah dia bangun. Sekarang kan menuai akibatnya. Iya, padahal kalau ketika kecil masih baik, kamu masukkan ke ember itu nggak ada protesnya, nggak ada. Iya, dia mungkin awalnya entah nangis, tapi kalau rasa air mandi yang enak gitu nanti, akhirnya dia sudah terbiasa. Kebiasaan itu sudah dipupuk dari baik. Akhirnya kamu suruh bangun lama pun nggak bisa, karena sudah biasa badannya mandi pagi cepat sebelum matahari. Nanti sekolah pun nggak perlu, bangun. Nggak perlu. Kenapa? Karena sudah dilatih. Inilah ibu-ibu tadi. Kalau nggak bertobat kan susah ya.
belas kasihannya lebih tinggi. Jadi akhirnya tidak ada pembentukan kebiasaan yang baik bagi anak-anak dari sedini mungkin. Iya. Padahal anak bayi dimandikan nggak mati ya. Ada bayi gara-gara mandi pagi mati? Ada, udah pernah lihat? Enggak, tapi itulah belas kasihan yang negatif. Tidak berpikir nanti ke depan, kalau terus nanti kayak gitu, anakku ini kayak mana. Besok siapa yang bangunkan dia? Terakhir kerja pun terlambat dia lalap, dipecat orang. Iya kan? Dipecat orang. Siapa yang mau menggaji pegawai yang terlambat terus? Saya nggak mau. Iya, nggak mau. Saya pun nggak mau, apalagi orang. Iya kan? Pasti tidak mau. Jadi mari ya, selfless, tidak egois. Kadang-kadang nggak kita sadari kali kita sudah terlalu egois gitu ya. Kita hanya mikirkan ya nyaman tadi untuk kita. Aku sudah lelah pulang kerja, masa lagi ambil tanggung jawab di rumah? Yang di rumah kerja di rumah lah. Ini kan egois. Jadi dia hanya seorang pekerja, tapi dia bukan seorang bapak, dia bukan seorang suami. Iya. Begitu juga istri ya kan. Ya kadang-kadang sudah lelah tadi gitu ya kan. Ya udah lelah. Jadi karena udah lelah dia hanya ibu rumah tangga yang lelah bekerja. Tapi ada bagian-bagian lain dari hidupnya akhirnya timpang. Ya memang tidak mudah ya. Jadi kayak mana? Enggak usah kita hidup. Iya, hidup ini tidak pernah mudah. Iya, tidak pernah mudah. Iya, siapa bilang menikah itu mudah? Dipasu-pasu, mudah ya? Mudah. Tapi setelah amin itu apa? Iya kan? Uang tidak lagi milik sendiri. Mudah. Kalau egois, mana kamu carilah. Iya, makanya orang sekarang mencari diberu sing gagat gitu ya. Diberu yang bawanya gagatena, dibawanya apa? Junjungannya. Karena adanya sama dia maka dikawini dia. Kalau enggak usah dikawini. Ya gitu ya. Jadi perempuan yang laku itu yang junjung junjung rumputnya dia. Iya. Kalau enggak junjung rumputnya enggak laku. Iya. Saudara-saudara, betapa zaman kita ini zaman di mana tanggung jawab gitu ya. Kita ingin lepas dari tanggung jawab. Kita ingin hidup itu mudah, hidup itu nyaman. Kita tidak ingin hidup itu berat. Padahal memang asal hidup ya pasti memang berat. Siapa bilang hidup tidak berat? Apalagi setelah jatuh ke dalam dosa. Semua berat. Iya, cari rezeki berat. Sampai berpeluh. Sampai tumbuh pula. Semak duri pun tumbuh pula. Tidak mungkin ketika semak duri banyak hasil memadai dibawa. Hidup ini berat. Iya berat. Sendiri aja berat. Apalagi berkeluarga. Iya, jadi ada orang yang tidak bertanggung jawab. Iya, lahirkan anak, suruh anak itu cari makannya sendiri. Padahal dia bukan di usia yang sudah bisa cari makan sendiri. Bahkan lebih parah lagi, ada orang tua yang mengharapkan anaknya lah nanti yang cari makan untuk dia. Ini kan lebih berat lagi. Ku besarkan kau kan dulu, kau ku ceboi. Sekarang giliranmu, kirim tiap bulan katanya. Iya, seperti itu. Jadi bermacam-macam ya tabiat manusia. Tapi hari ini kita belajar bagaimana Yesus mengajarkan kita tentang kerendahan hati. Dan kalau kita rendah hati, maka apa yang terjadi? Akan terjadi kesatuan. Kalau ada kerendahan hati, keluarga bisa duduk bersama. Ya, bisa berdoa bersama, bisa mencari solusi bersama.
Solusi yang akan memuliakan Tuhan, akan membawa hidup kepada lebih benar. Iya, lebih benar. Berat pun tapi benar. Iya, berat pun tapi benar. Iya. Jadi ini yang perlu kita perjuangkan. Iya. Dan ya selfless itu menyangkal dirinya luar biasa. Luar biasa. Iya, makanya kita melihat di sini yang dibuat menjadi model, yang dibuat menjadi teladan dalam kerendahan hati ini bukan Musa. Walaupun Musa lembut hatinya, dia banyak bisa diteladani. Bukan Paulus, ya, tetapi teladan yang tertinggi. Siapa itu? Tuhan Yesus. Dia tidak bercacat di dalam kerendahan hati. Mari kita lihat ayat yang intinya tadi, ayat yang ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Yesus itu adalah Allah dari sejak kekekalan. Iya, dia bukan Allah kemudian, dari sejak kekekalan dialah Allah. Tapi dia datang ke dalam dunia menjadi manusia. Bisakah kealahannya itu dia tiadakan? Tidak bisa. Dia tetap Allah 100%, tetapi dia juga tetap manusia 100%. Tapi bisakah dalam keberadaannya tadi dia adalah Allah, dia nanti memposisikan diri atau mengambil rupa manusia? Tentu bisa. Dan inilah yang paling sulit bagi orang-orang yang hidup pada zaman kitab Filipi ini. Mereka sulit kali menerima bahwa Allah bisa datang ke dalam dunia jadi manusia. Sulit kali mereka menerima bahwa Allah menjadi seperti kita, hidup di tengah kita. Menjadi manusia artinya manusia itu bagaimana rupanya? Lemah, terbatas. Ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Yesus benar-benar taat sampai mati. Mereka tidak percaya itu. Mereka bilang itu adalah kepura-puraan. Mereka bilang itu adalah penampakan yang sebenarnya bukan seperti itu. Maka mereka menolak kematian Yesus di kayu salib bagi manusia. Pada zaman itu inilah ajaran yang paling sesat, yang tidak bisa menerima kemanusiaan daripada Yesus. Mereka menerima Yesus itu adalah Allah, tetapi mereka tidak bisa terima bahwa dia benar-benar menjadi manusia. Ya, dia memang Allah, tapi dia menjadi manusia. Dan dalam menjadi manusia kita semua lahir, ya kita semua tahu dia lahir di kandang domba. Itu adalah tempat yang paling rendah. Dan dia yang paling kaya, pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Tetapi Alkitab berkata, tempat untuk meletakkan kepalanya pun tidak ada. Ketika mereka, dia dengan murid-murid mengadakan perjamuan malam, mereka harus memakai rumah orang lain. Ketika dia masuk kota Yerusalem, bukan naik kuda putih yang gagah, tetapi naik keledai yang masih muda, yang belum gagah gitu. Iya, seperti itulah raja di atas segala raja datang ke dalam dunia dalam kesederhanaan. Dalam kesederhanaan.
Kadang-kadang ya, kalau kita lihat orang susah menjadi sederhana. Saya teringat masa lalu ketika Bapak Ika Sri Gunting mengajak saya ke penjara. Ya, ayo ke sana. Iya, saya dulu konotasi saya penjara itu adalah tempat yang rendah, sangat rendah, tempat kriminal, tempat penjahat. Padahal tidak semua juga, mungkin kriminal yang sesungguhnya. Mungkin ada yang dijebak oleh orang lain atau bagaimana. Tetapi untuk hadir saja pun di situ saya merasa rendah. Saya merasa risih. Kayak mana nanti kalau orang tahu pendeta pergi ke penjara. Padahal kan mengunjungi orangnya. Apalah salahnya. Tapi masuk saja ke bagian dari gedung yang seperti itu, saya merasa nilai saya kurang banyak gitu. Sombong juga saya dulu ya, saya pikir. Susah saya untuk mengambil rupa, ya, menjadi sama dengan orang yang seperti itu. Makanya sangat hebat sekali kalau Allah semesta langit dan bumi yang menjadikan segala sesuatu dengan berfirman saja. Dia yang begitu kaya lahir sebagai orang miskin, sebagai orang yang tidak berdaya. Ya, seperti yang kita katakan tadi, rumah tempat meletakkan kepalanya pun tidak ada, padahal burung saja ada sarangnya. Tapi dia anak Allah yang menjadi anak manusia, tidak ada tempat ya yang spesial untuk meletakkan kepalanya. Bicara tentang teladan kerendahan hati, saya rasa memang tidak ada orang lain yang lebih rendah hati daripada Yesus. Bicara tentang selfless, tidak mementingkan diri, tidak egois, ya dia paling tidak egois. Iya, dia tidak egois. Di mananya egoisnya? Tidak ada kita melihat bagaimana dia egoisnya. Kalau dia memikirkan diri sendiri, mengapa dia mau dipukuli? Mengapa dia mau ketika dianiaya? Bukankah dia punya kuasa menggerakkan 1000 malaikat mengenyahkan musuh-musuhnya? Tapi kita melihat seperti domba dia dibawa ke pembantaian. Dia tidak membuka mulutnya, dia menjalani semuanya itu. Iya, tidak ada memikirkan dirinya sendiri. Kalau memikirkan diri sendiri, orang menghindari pergumulan, menghindari penderitaan, orang menghindari kesakitan, orang menghindari pengorbanan, orang menghindari semuanya. Tetapi Yesus tidak menghindari semuanya. Dengan mata terbuka dia tahu apa yang dia hadapi. Iya, dia tahu dia menderita. Dia tahu dia ditolak. Dia tahu dia dihina. Dia tahu dia diejek. Dia tahu apa yang tidak seharusnya dia pikul akan harus dia pikul untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan manusia. Jikalau sedikit saja dia egois, ya, tidak menyangkal dirinya, apa yang terjadi? Ya, tidak ada keselamatan bagi kita. Jadi dari segi apa? Kerendahan hati, ya humble, di tempat paling rendah. Kita diperlakukan rendah saja sudah marah. Iya, ketika kita tidak dihargai, meradang. Iya, ketika tidak disebutkan apa yang kita bilang, itu pun membuat kita merasa ditolak. Tapi Yesus sangat humble, sangat rendah hati. Dia selfless, tidak pernah mikirkan diri. Iya, dia terus memikirkan orang. Dia terus memikirkan kita manusia. Dia memikirkan nasib kita. Berakhir di mana kita?
Kita akan berakhir di dalam neraka. Kita akan berakhir di bawah murka Allah. Kita akan berakhir di dalam penderitaan, bukan di bumi saja, tapi sampai kekekalan. Dia memikirkan kita. Ya, bukan saja dia memikirkan orang Yahudi, sehingga ketika dia menatap kota Yerusalem itu dia menangis. Seandainya engkau tahu apa yang bisa mendatangkan damai sejahtera bagimu. Ya, bukan untuk Yerusalem saja dia menangis. Saudara-saudara, percayakah saudara, Yesus berurai air mata. Bagaimana supaya kita bisa sampai kepada hidup untuk memuliakan Tuhan. Begitu banyak usaha, begitu banyak doa orang lain sampai berurai air mata. Begitu banyak pengorbanan, kem demi kem, sil demi sil, pemberian uang demi pemberian uang, pemberian tenaga demi pemberian tenaga. Segalanya dilakukan untuk menjangkau supaya orang bisa sampai kepada keselamatan. Sebenarnya ketika kita sudah letih, kita ingin berhenti dari semua itu. Tetapi kita mengingat lagi, engkau telah dibelas kasihani. Ya, maka Tuhan bilang, seperti engkau telah dibelas kasihani, berilah belas kasihan kepada orang-orang yang berjalan ke pemancungan. Berilah belas kasihan kepada orang yang di bawah murka Allah. Berilah belas kasihan kepada orang yang akan berada di api itu selama-lamanya. Saya menceritakan kepada orang-orang muda, neraka tidak diciptakan untuk manusia. Menurut Matius pasal 25. Tetapi neraka adalah untuk iblis dan roh-roh jahat. Jadi mengapa bisa manusia ikut ke sana? Karena manusia berpihak kepada gelap. Berpihak kepada iblis. Berpihak kepada apa yang tidak benar. Iya, mereka berada di posisi di bawah kuasa iblis. Iblisnya dihukum, yang di bawahnya juga ikutlah terhukum semuanya. Yesus datang, ya, untuk apa? Dengan kerendahan hatinya, dengan selflessnya, ketidakegoisannya, dengan pengorbanannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saudara, untuk menyelamatkan kita. Akankah sia-sia ya kedatangannya ke dalam dunia bagi saudara? Bagi saya itu tidak sia-sia. Karena saya mengerti dengan jelas, saya tidak sanggup menyelamatkan diri. Saya tidak pernah membawa diri saya sanggup untuk selamat, sanggup untuk menguduskan diri. Tidak pernah. Saya telah berusaha di masa muda, tapi saya tahu saya gagal. Saya perlu Kristus yang telah mengosongkan dirinya itu. Iya, dia tetap Allah, tapi dia menjadi manusia. Mengosongkan bukan berarti dia benar-benar kosong, tidak ada Allah dalam dia gitu, bukan begitu. Kealahannya itu tidak pernah bisa diambil dari dia. Tapi kemanusiaannya juga tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak ada, dia memang manusia. Sebab jikalau dia bukan manusia, dia tidak akan bisa mati untuk kita. Mari kita lihat lanjutan dari Filipi ini tadi. Melainkan telah mengosongkan dirinya, ayat 7, dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia.
kalau seorang raja menyamar menjadi rakyat jelata, keliling-keliling kerajaan untuk tahu sebenarnya rakyatku itu hidup seperti apa gitu ya. Itu bisa dia kerjakan. Apakah aneh kalau Allah menjadi manusia? Tentu tidak, raja saja bisa menjadi rakyat jelata. Apa anehnya Allah menjadi manusia sama seperti kita. Memakai baju kita, memakai pakaian manusia. Ya, bukan saja tubuh manusia, makanan manusia. Ya, memakai bahasa manusia. Sama seperti kita adanya. Tapi itu semua dilakukannya, ya. Untuk apa? Bukan tadi demi dirinya. Itu semua dilakukannya demi orang lain. Iya. Dikatakan pada ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Iya, jadi dia bukan cari untuk kepentingannya, itu bukan. Jadi jangan kita merasa kalau kita bertobat, Yesus beruntung. Kita yang beruntung karena kita diampuni. Iya, dan juga bukan untuk mencari puji-pujian yang sia-sia. Bukan dia melakukan semua itu supaya ya dianggap hebat. Bukan. Semua itu dilakukannya semata-mata karena kasih. Supaya kita bisa diselamatkan. Ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi bicara tentang ketaatan. Dia memiliki ketaatan yang sempurna. Totalitas dalam ketaatan. Tidak ada 1% pun dari hidupnya kepada yang lain. Seluruh hidupnya adalah ketaatan kepada Bapa. Dia teladan dalam kerendahan hati. Dia teladan dalam ketidakegoisan, dalam penyangkalan diri, dalam pengorbanan. Dia teladan dalam submission, dalam ketaatan, kepatuhan kepada Bapa. Dia taat bahkan sampai selesai, sampai garis yang terakhir. Dan ini adalah suatu harga yang mahal, karena untuk taat sampai akhir harganya nyawa. Ada orang mau taat sampai akhir tetapi tidak mau kehilangan apa-apa, tidak mau kerugian apa-apa, tidak mau kehilangan sesuatu. Selama semua masih ada, aku bisa taat. Tapi Yesus ketika nafasnya pun tidak ada lagi, dia tetap taat. Iya, jadi kalau berbicara tentang teladan Yesus, mari kita lihat teladan yang mana yang bisa jadi berkat bagi kita. Iya, teladan tentang kerendahan hatinya, teladan tentang ketaatannya, teladan tentang ketidakegoisannya, bagaimana dia memikirkan orang lain, ketaatan tentang kasihnya, karena sebagai alasan dari semuanya ini adalah semata-mata kasih. Kasih kepada Allah membuat dia taat, kasih kepada manusia membuat dia rela berkorban. Iya, bagaimana dengan kita? Iya, mari kita lihat bagian akhir. Dikatakan tadi di sini, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan,
bagi kemuliaan Allah Bapa. Orang yang sombong akan direndahkan, orang yang rendah hati akan ditinggikan. Apakah kita melihat bagaimana tingginya Yesus ini? Bagaimana akibat daripada kerendahan hatinya itu? Dia berhak ya atas seluruh ya yang ada di langit, yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi. Setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku. Buah kerendahan hati adalah upah yang sangat besar, yaitu seluruh ya suku bangsa menjadi tebusan baginya, menjadi rampasan baginya. Maka tidak heran raja-raja percaya kepadanya. Tidak heran Perdana Menteri percaya kepadanya. Orang-orang kaya percaya kepadanya. Orang-orang biasa juga percaya kepadanya. Orang berpendidikan menyerahkan diri kepadanya. Iya, orang yang kurang pun pendidikan bisa dia menyatakan diri dan percaya juga kepadanya. Dari semua lapisan, semua lidah, semua lutut. Kalaupun hari ini itu belum genap, pada waktunya itu akan digenapi. Inilah akibat kerendahan hati. Jadi kerendahan hati mendatangkan kesatuan, keharmonisan. Kerendahan hati mendatangkan keselamatan bagi banyak orang. Kesombongan mendatangkan kehancuran, perpecahan. Ya, keegoisan tentu akan mendatangkan kehancuran. Iya, kesombongan juga akan mendatangkan kebinasaan. Karena kalau kita sombong, kita tidak rendah hati, tidak mungkin lewat hidup kita orang bisa sampai kepada keselamatan. 1 sampai 10 kita di mana? Di angka berapa kita kalau bicara tentang kerendahan hati? Apakah kita orang yang rendah hati? Halo, ada orang? Bagaimana ciri orang rendah hati? Banyak tadi ya. Dia tidak memikirkan diri, dia memikirkan orang lain. Orang rendah hati bisa menerima nasihat. Orang rendah hati menjaga persekutuan roh. Dia menjaga bagaimana supaya persekutuan roh ini tidak rusak. Orang rendah hati memberikan penghiburan yang mengasihi, bukan penghiburan yang menikam. Karena adanya kata-kata orang seperti menghibur tapi menikam, menyakiti gitu. Iya, jadi seperti itu ya, orang yang rendah hati itu ya dia tidak akan egois. Dia akan memikirkan yang lain. Kalau itu istri akan memikirkan suami, memikirkan anak-anak. Kalau itu anak-anak akan memikirkan orang tua. Kalau itu orang tua mikirkan juga anak-anak. Walaupun tentu ada batasnya. Karena anak-anak kita ini selama di bawah perwalian kitanya ada otoritas kita atas mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggalkan ayah ibunya, tidak ada lagi otoritas kita atas mereka. Karena mereka sudah dilepaskan dari keluarga kita menjadi keluarga yang baru. Makanya anak pun jadi kade, pemilih. Ya kan? Tidak lagi di bawah otoritas. Tapi kalau masih kecil, ya itu bukan pemilih, bukan kade-kade ya. Itu anak, orang tua masih bisa atur. Makanya saya pernah singgung juga itu entah di kelompok mana. Kalian udah capek-capek besarkan anak-anak ini nanti pergi semua meninggalkan kalian. Bagaimana aku bilang? Sedih juga. Jadi gimana?
Apa kita ikuti anak kita itu kemana dia pergi karena sedih? Iya, Tuhan bilang meninggalkan ayah ibunya, berarti melepaskan. Bukan berarti nggak boleh mengunjungi ayah ibu. Kunjungilah, tapi bukan pula 2 kali seminggu, ya kan? Iya, seperti itu ya. Jadi ini, ada yang anaknya masih kuliah tapi sudah sedih dia dari sekarang. Kau bayangkan nanti anakku ini pergi, katanya. Karena sudah biasa disuapinya, udah kuliah pun. Ini mama luar biasa bodohnya. Iya. Karena anak kuliah pun disuapi. Itu teringat saya, bayak saya dulu, kakek saya. Mama udah saya itu SMA, ya kan? Sebaya saya dengan dia, masih disuapi. Aku udah ngemo di ladang, dia masih disuapi. Jadi apalah dia kalaupun dia bertambah dewasa. Iya, itu ya. Jadi mari kita merenungkan akan hal ini tadi. Hanya bisa kita harmonis, hanya bisa kita di keluarga itu pun bisa sehati sepikir, bisa terjadi kesatuan hati kalau kita semua rendah hati. Dinasehati nggak usah meradang. Dinasehati artinya diperdulikan. Kalau tidak dinasehati artinya dibiarkan. Kalau dibiarkan itu nggak ada kasih di situ. Jadi jangan nanti, oh bangga kali aku nengok orang tua aku, dibiarkan aku ngapain pun. Iya, bangga dia, dibiarkan, mau ngapain terserah. Saudara-saudara, itulah bukti saudara tidak dikasihi. Tidak ada didikan, tidak ada pukulan, tidak ada teguran. Kalau Tuhan pun sudah membiarkan kita, bahayalah itu. Kalau dalam dosa itu pun kamu gak lagi dihukum, ya, tidak lagi dihukum. Nyaman kamu merasa, udah bahaya kamu itu. Iya, ini kamu benar-benar seperti kodok yang di dalam belanga itu. Kamu sedang seperti kodok dalam belanga. Masuk pula kodok ke belanga, airnya belum panas. Biasa saja, tambah hangat. Oh, kodok nyaman juga rupanya, rasanya hangat. Dia tidak menyadari bahaya. Ketika air mendidih, mau lari pun, mau lari kemana? Maka saya pikir bagaimana caranya membangunkan orang bangun. Iya kan? Bagaimana menggoncang orang yang tenang dalam dosanya ini. Karena kurasa itu tugas pendeta. Bagaimana menggoncang orang yang tenang-tenang saja. Padahal maut sudah mengintip. Inilah lagi ku pelajari nih. Bagaimana menggoncang. Supaya ketika maut belum tiba, kamu masih bisa lompat. Iya kan? Kalau enggak digoncang bagaimana? Enggak lompat kami itu. Ngome, jendam. Gitu. Akhirnya kayak mana? Binasa kamu nanti di dalam dosa itu. Karena mungkin ada di antara kita sudah sering dengar firman Tuhan, nyaman-nyaman saja berdosa ini. Nyaman-nyaman saja. Awas. Ya. Ketika dosa itu menjadi matang, mau bertobat pun gak bisa lagi. Enggak bisa. Hanya kematian, hanya hukuman lagi yang menunggu. Jadi bagaimana lah menggoncang kamu dari mimbar ini supaya kamu lompat keluar. Supaya benar-benar kamu sampai kepada keselamatan. Kalau kasih Allah ini kurasa sudah berulang di sini. Sudah hafal mati. Oh, Yesus mati di kayu salib. Ya, bahkan Yesus mati pun kamu merasa biasa-biasa. Padahal kalau kita di jalan sana ditarik orang kita, ya kan, supaya jangan kita ditabrak. Iya, lalu kemudian kita selamat, orang itu otaknya berjatuhan. Kurasa kita akan merenungkan, aku
sampai ke seberang selamat. Dia harus mati, otaknya mugur-ugur di sana, di jalan itu gitu. Tentu ada kesedihan yang dalam. Walaupun di sisi lain ada sukacita juga, karena enggak dilindas aku. Iya, untuk Kristus yang mati di kayu salib ini, aku enggak tahu bagaimana perasaan Ndu. Bagaimana hati Ndu terhadap Dia yang telah mengosongkan dirinya, tidak pertahankan, aku Allah, aku harus di surga, aku harus disembah. Dia memang Allah, tapi dia rela seperti raja tadi menjadi rakyat jelata. Dia juga raja di atas segala raja menjadi manusia. Mengalami semua penderitaan kita, pergumulan kita, merasakan yang kita rasakan. Tapi dia masih tetap benar. Dan puncaknya dia memberikan nyawanya menjadi tebusan ganti kita. Seharusnya kita yang mati, tapi dia yang mati. Iya, kerendahan hati mendatangkan keselamatan. Apakah malu kita kalau kita datang orang lain tahu kita orang berdosa? Biarlah seluruh dunia tahu kita orang berdosa. Yang penting Allah mau mengampuni dan menerima kita. Kalaupun semua orang merasakan baik, tapi Tuhan bilang, aku tidak menerima engkau, habislah. Habis. Iya. Kalau semua orang bilang, itu orang baik, suka nolong orang tua, begini, begono. Tuhan bilang, no, kamu tidak punya tempat di dalam aku. Kamu tidak punya bagian di dalam aku. Karena kamu tidak mau dibersihkan dari dosa itu. Yesus benar-benar memberikan dirinya. Sehingga hasilnya, upahnya dari segala bangsa akan datang kepadanya. Mari kita mengakhiri dengan membuka Yesaya pasal yang ke-53. Yesaya pasal yang ke-53. Ayat yang ke-11 dan 12. Kita baca ayat 11, 12 bersama-sama. 1, 2, ya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Engkaulah teladan daripada kerendahan hati. Dan Engkau mengajarkan kepada kami, tanpa kerendahan hati maka tidak mungkin ada kasih mesra. Tidak akan ada nasihat, tidak ada persekutuan roh. Tidak akan ada, ya Tuhan, kasih yang mendahulukan orang lain. Tetapi kerendahan hatilah membuat kami tidak egois, hidup untuk diri. Kami memikirkan orang lain. Kami memikirkan yang baik bagi semua orang yang dipertemukan Tuhan di jalan hidup kami. Kami bersyukur untuk teladan Yesus yang boleh kami baca di sini. Sekalipun dia Allah, dia berjalan di jalan manusia, menjadi manusia,
bahkan lahir di kandang domba, hidup menderita, tempat meletakkan kepalanya pun tidak ada. Dia dihina, dia diinjak-injak, dia diejek, bahkan dia mati di kayu salib. Tuhan, siapakah orang yang tidak egois seperti dia, yang tidak memikirkan kepentingannya, juga tidak mencari puji-pujian dari manusia, tapi memikirkan apa yang baik bagi manusia, supaya manusia bisa diselamatkan. Siapakah seperti Yesus? Kami sadar kami tidak layak untuk beroleh belas kasihan. Kami tidak layak untuk dicintai. Kami tidak layak menerima pengorbanannya. Tetapi karena Dia telah memberikan nyawanya, kami memberanikan diri menghampiri tahta kasih karunia, dan kami bersyukur beroleh pengampunan dan keselamatan. Terima kasih Tuhan, apa yang Kau janjikan bagi orang yang merendahkan diri, keselamatan Engkau akan berikan kalau kami pun merendahkan diri di hadapan-Mu. Sekalipun seluruh dunia tahu kami orang berdosa, kalau Tuhan menerima kami, bukankah itu cukup? Apalah gunanya di mata orang kami semua hebat dan terhormat, sementara Tuhan tidak berkenan atas hidup kami. Tuhan, periksalah hidup kami. Apakah hidup kami sudah benar di hadapan-Mu? Kami bersyukur kalau kepada Yesus yang telah menang, diberikan raja-raja, diberikan orang kuat, bahkan semua manusia dari segala suku bangsa diberikan. Dia yang merendahkan diri, akhirnya ditinggikan, bahkan nama di atas segala nama diberikan kepadanya. Semua lutut, semua lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan pada waktu kedatangannya kedua kali. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja di tengah kami, supaya kami pun dikuduskan dan terus semakin rendah hati. Kami semakin memiliki perjuangan yang kekal. Kami semakin memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Kami semakin memikirkan apa yang bisa mendatangkan keselamatan, mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Berkati kami semua. Kami sadar kami masih jauh dari harapan Tuhan. Tapi kami mau dibentuk terus, menyangkal diri terus, mengikut Tuhan terus, sampai kepada kesudahannya. Kiranya Roh-Mu bekerja, supaya jikalau ada di antara kami ini masih sombong, belum merendahkan diri di hadapan Tuhan, akan terus di bawah hukuman sampai kekekalan. Kiranya Roh-Mu menolong mereka melihat betapa ngerinya tabiat yang seperti itu. Kiranya hati mereka digoncangkan Tuhan, supaya akhirnya mereka bisa keluar dari dosa dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk seluruh ibadah ini. Biarlah bertambah orang yang merendahkan diri untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan biarlah bertambah orang yang merendahkan diri, yang akan menaati Tuhan, yang akan memiliki dampak untuk kekekalan. Terpujilah Engkau Allah kami. Jemaat, pulanglah, Allah memanggil engkau kepada pertobatan. Allah memanggil engkau kepada pengudusan. Berilah dirimu dikuduskan, berilah dirimu diperdamaikan dengan Allah. Maka Allah damai sejahtera akan memerintah di dalam kamu, akan mengokohkan kamu, kini, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah beri puji.
kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi. Padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu.